before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Jadi kalau kemarin IWB sudah nge-share ke sampean semuanya mengenai 8 kelebihan dari New NMAX Connected dibandingkan dengan PCX 160, sekarang gilirannya kita akan bedah 8 kelebihan PCX di mata IWB melawan NMAX. Jadi sebuah motor maxi scooter yang memang saat ini menjadi target Honda. Ya, target Honda karena selama ini kan NMAX ini paling alot, Cak. Ibaratnya kalau sampai nanya piye, Cak, untuk mengalahkan NMAX, ya iki makanya Honda ini ibaratnya ya selagi sedang berusaha keras ke sana. Dan terlihat dari all out-nya untuk generasi yang 2021 yakni PCX 160. Secara kubikasi bisa IWB pastikan bahwa motor ini tidaklah terlalu jauh dibandingkan dengan NMAX, yakni 156,9 cc. Artinya terpaut hanya sekitar piro, Cak? Kalau 155 dibandingkan 156,9, berarti bedanya adalah 1,9 cc. Kalau nggak 1,8 kali ya, karena kan NMAX kan 155,1 kalau nggak salah ya, bener nggak, Cak? Monggo dikoreksi kalau salah. Dan kali ini IWB akan coba untuk menjabarkan sampean semuanya 8 kelebihan PCX 160 setelah IWB jajal langsung dibandingkan dengan itu ya, si hitam itu, si hitam. Kita akan bedah sebenarnya apa yang menjadi kelebihan dari PCX 160, ngomongnya agak susah, Cak, dibandingkan dengan NMAX. Oke, kita tidak usah bertele-tele, Kang Mas, tapi IWB akan bahas sama semuanya dari sisi opini pribadi. Yang pertama, mungkin, Cak, ya, kalau saya bertanya tentang desain adalah subjektif. Tidak semua orang mungkin suka dengan desain ini dan juga tidak semua orang tidak menyukai. Karena sekali lagi, memang konsep yang diusung oleh Honda adalah kemewahan. Ini adalah jet ski, bosone, jet ski. Memang begitu, speedboat. Kemarin kan ada presentasi dari Honda, lihat aja sama lihat desainnya ya. Jadi memang seperti speedboat. Jadi dibuat seolah-olah memang agak panjang gitu ya. Jadi mengalir. Dan ini tetap dipertahankan oleh Honda tanpa membuang rasa elegan, tapi lebih sporty dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Si Red Cement itu, Red Cement. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk generasi ini kita pastikan memang desainnya lebih cakep dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun juga banyak mengatakan bahwa lebih cakep sebelumnya di beberapa sektor seperti lampu katanya ya. Tapi kalau IWB sendiri sih menyukai yang ini sih, kelihatannya lebih balance, jadi nggak terlalu lebay, jadi lebih natural. Sama lihat dong ini reflektornya ya, jadi kelihatan banget kalau Honda begitu memikirkan dengan detail, bahkan reflektornya pun dibuat bertumpuk-tumpuk untuk menonjolkan rasa mewah, Cak, ya. Nih lihat, sama lihat nih. Jadi bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Tuh, sama perhatikan di sini. Nah, ya kan. Jadi memberikan rasa sekali lagi mewah mepet sawah. Dan disuplai oleh Stanley. Oke. Jadi udah sekilas informasi. Nah, sekali lagi kalau sama nanya, dari semua ini, Cak IWB, mana yang sampean sukai, Cak IWB? Oke, Cak. Yang pertama, IWB paling suka di bagian stop lampnya, Kang Mas. Jadi stop lamp ini memang terlihat elegan, tidak terlalu lebay, sekali lagi. Dan IWB pastikan dari selera pribadi ya, IWB menyukai bentuk dari stop lamp ini. Dia lebih mewah dan lebih natural, lebih tidak lebay. Dan sama lihat dong dari smoke-nya ya, mode smoke. Dan kalau kita lihat di sini reflektornya juga terlihat ada 3D effects, bertumpuk-tumpuk kayak gini tuh. Jadi kelihatan mewah ya, tuh lihat. Kalau sama bertanya gimana dengan build quality, bagus, Cak. Jadi jangan samakan dengan entry levelnya. Untuk yang PCX ini bagus seperti IWB ya, tidak buruk. Jadi lihat nih, tetap oke. Walaupun jujur ya, kita akan bedah nanti kelemahannya juga. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran biar sampean terjawabkan rasa penasaran nih, Kang Mas. Kita akan coba nyalakan deh lampu belakangnya ya. Jadi biar saya mendapatkan gambaran. Nah, ini kalau kita nyalakan. Kalau dinyalakan, Cak, sama bisa perhatikan di sini. Bagaimana mewahnya 3D effect dari PCX ini. Pendaran-pendaran dari LED-nya terasa mewah banget. Dan kalau kita rem kan dia akan nyala di bagian tengah sini.
Tidak akan menyala bagian tengah sini. Kemudian kalau untuk lampu sennya juga lebih suka. Kenapa? Sekali lagi, karena Honda sudah membekali semua LED. Semuanya LED, nggak ada bohlam sama sekali. Bahkan bagian lampu sen pun demikian. Nih, kita akan lihat ya. Nah, bisa melihat di sini. Tuh. Jadi efek dari sekali lagi feel mewahnya, Cak. Edan tenang. Keren asli. Ya, Ibi suka di sini. Ya, tuh lihat. Jadi ini sudah sedikit mendekati Forza. Shape dari lampunya dan ini bentuknya rada-rada X begitu. Dan kalau direm nyalanya di sini. Terang banget ini dia nyalanya. Jadi kalau dari jauh kelihatan banget bahwa ini LED. Jadi Honda membekali semua LED untuk lampu-lampunya. Tidak tersisa sama sekali bagian bohlam sama sekali lah, intinya ngono, Cak. Nah, kalau kita lihat dari depan seperti ini. Nih, sama lihat nih. Tuh, ya kan? Jadi lampu-lampunya terlihat mewah. Dan kalau malam hari, Cak, ini benar-benar keren karena dia ke atas gitu. Terang banget. Jadi membentuk shape U. Jadi kelihatannya mewah aja gitu, Cak. Oke. Mulai ye, suwun ye. Yuk. Oke, yuk. Itu Rayi ya. Jadi adik ipar, adik istri. Dia sekarang penyuka Suzuki itu. Punya maunya Suzuki, nggak mau yang lain. Oke, jadi gitu ya. Kita balik lagi ke laptop, Cak. Nah, jadi kalau kelihatan dari sini ada taringnya, Kang Mas. Ada taringnya di sini, taringnya di sini, ya. Jadi ya sekali lagi mewah ya. Ibu sukanya itu. Tapi WP yang suka ya belakang tadi. Bagian belakang sini. Nah, yang pertama jadi desain untuk stop lamp. Terus apa mana, Cak, WP? Yang kedua, Cak, jangkrik ikis yang paling jos gandos, Cak. Nah, ini benar-benar kalau sama ngeliat ya, dari dashboardnya itu udah terlihat rasa mewahnya itu bener-bener nih. Jadi sama seperti melihat Matic Premium beneran gitu, Cak. Jadi semuanya itu sinkron. Dari looksnya luar oke, mewah, lampunya mewah, belakangnya mewah, dilalah sama melototi bagian sini, Cak. Jangkrik jaran tenan mewah pol. Apalagi bagian sini nih, WP paling suka di sini nih. Jadi Honda sudah menjejali dengan lampu LED terang yang apa ya, modelnya pijar begitu. Dan ini adalah lampu untuk indikator hazard, kemudian juga lampu untuk lampu sen. Jadi kalau kita lihat, nah kayak gitu. Oke, artinya apa? Nih lihat refleksinya. Ini karena handphonenya aja nih jadi lebih terang, Cak. Kalau sama lihat asli ya, ini kan rada redup ya. Jadi dengan dinyalakan yang kiri lampu winker ya, lampu sen ini terasanya terang banget. Jadi kalau mak-mak pasti nggak bakal lupa lah itu matiin namanya lampu sen kebacot, Cak. Kalau lupa, ini terang banget rasanya nih. Dan porsinya sangat lebar, tuh lihat. Nah, jadi lebih suka di sini nih, sangat-sangat kelihatan mewahnya. Angkrek tenan lah ya. Jadi bagus lah. Ini suatu kompetisi yang akan bikin kita termanjakan. Jadi itu. Terus apa meneh, Cak WP? Oke. Kita akan lihat apa lagi. Oke. Kita next yang lebih suka lagi adalah bagian bagasinya, Kang Mas. Jadi lebih paling suka bagian bagasinya. Sekali lagi, bagasinya itu sudah gede. Jadi kelebihan dia adalah gini, sama lihat nih. Untuk membuka jok seperti ini, sampean bisa ngelihat bahwa ada penahan untuk nggak anjlok, Cak. Dan yang lebih suka lagi adalah bukanya ada 2 level. Dari sini buka lagi sini. Nah, jadi bisa ngablak begitu, Cak. Artinya apa? Kalau kita memasukkan sesuatu, akomodasi lebih gampang, lebih lebih lapang, tidak kita bikin pusing. Jadi di sini yang tidak dimiliki oleh NMAX. Jadi NMAX ini sekali lagi ya hanya segini doang. Sementara kalau picek ngablak. Itu untuk sistem dari joknya, bukaannya. Belum lagi pada isinya, Cak. Yang lebih sukanya adalah bagian bagasinya itu gede. Gedenya itu 30 liter ya, bandingkan dengan NMAX kalau nggak salah 26 liter ya. Dan sistem daripada helmnya. Jadi untuk helmnya ini sampai bisa naruh helm tuh secara normal, tidak terbalik. Kalau NMAX kan harus dibalik, Cak. Dan ini cukup sayang karena sekali lagi shell atasnya helm kita bisa lecet, apalagi kalau udah kena tekan gitu ya. Kalau ini normal, jadi posisi helmnya tuh ya begini posisinya tuh, posisi biasa gitu ya. Jadi bukan dibalik. Lalu di bagian sini juga masih lapang banget ininya. Nih,
Sini bisa menyimpan macam-macam, di sini masih lapang, jas hujan, sepatu pun masuk sini. Jadi itu yang dirasakan sangat membantu sekali kalau kita bepergian. Lalu yang lebih suka lagi adalah di bagian sini, Cak. Bagian bukaan ininya mungkin terlihat lucu aja, tapi memang bener sih. Bagian bukaan. Nah, ini bensinnya set soft opening. Cia, Ibu udah share kemarin kan. Nah, set. Itu mewah mepet sama, Cak. Belum lagi ada tatakan yang benar-benar memang dibuat tatakan beneran. Jadi bukan ya seolah-olah gitu ya. Jadi kita taruh di sini aman, kita nggak pusing megang-megangin kalau kita ngisi bensin. Ini yang IB katakan strong point dari PCX 160 sebutannya ya, walaupun cc-nya nggak segitu. Kemudian apalagi next adalah mengenai suspensinya, Kang Mas. Loh, kok suspensi Cak IWB loh, tenanan, Cak. Jadi gini, IWB sekarang baru paham betul kenapa Honda tetap mempertahankan untuk ringnya ya. Ringnya kan depan masih 14 inci, belakang 13 inci. Jadi yang direvisi hanya bagian belakang. Sementara yang depan masih 14 inci. Dan ternyata reaksi di lapangan memang sangat-sangat membantu ketika kita membentur lubang jalanan ya. Jadi kita melibas jalanan yang keriting, namanya hentakannya itu nggak terlalu terasa. Jadi lebih lembut, lebih reboundnya tuh lebih redamnya lebih baik, dan tidak membuat tangan kita tuh bergetar. Ini tidak kita temukan pada NMAX yang memang notabene sekali lagi mungkin karena ringnya kecil ya, 13 inci, dan mungkin juga karakter dari suspensinya di mana untuk Honda itu lebih lembut. Jadi itu yang membuat IWB kerasan menggunakan motor ini. Feelnya jadi kayak apa yo, nyaman gitu, Cak. Jadi untuk menghantam jalanan ya, lubang-lubang rusak itu terasa sangat smooth ya untuk ukuran Maxi ya. Untuk ukuran Maxi. Walaupun belakangnya juga cukup baik ya. Cukup baik. Walaupun sedikit lebih stiff ya, keras dibandingkan dengan sebelumnya, tapi merasa redapannya entah kenapa ya, walaupun tanpa subtank. Sekali lagi, walaupun tanpa subtank, IWB katakan secara feel, rebound, hentakan menghadapi lubang jalanan sedikit lebih baik. Satu level dibandingkan dengan kompetitornya. Itu yang lebih rasakan di jalanan. Jadi ini yang lebih suka dari PCX ini hingga IWB kerasan ya. Kerasan untuk menggunakan motor ini. Touring kemarin PP 170 km dan memang mantap. Ya, sekali lagi mantap. Tidak ditemukan adanya hal yang aneh-aneh. Ada memang sedikit gasruk di sini, Cak. Tapi itu normal menurut IWB. Apalagi kalau kita menghantam jalannya yang rusak banget dan reboundnya bekerja keras, itu dia akan sedikit gesek di sini. Tapi so far sih nggak ada masalah. Karena yang penting kan dalamnya, Cak. Jadi inner tube-nya ini yang penting aman, itu akan bikin kita rasa lebih aman. Karena yang penting kan itu tadi, awet komponen inner tube-nya ketimbang kalau plastik kan masih ya gesek-gesek doang sih. Kecuali pecah ya. Sama harus klaim kalau pecah. Tapi kalau gesek-gesek ini normal menurut IWB. Oke, terus apalagi? Yang lebih suka lagi adalah adanya hager dalam, Cak. Jadi hagernya ini akan membuat kita lebih gampang untuk mencuci motor ini. Jadi cipratan-cipratan bagian kolongnya lebih minim, IWB rasanya. Karena sekali lagi dibantu oleh hager yang melindungi cipratan, lumpur dan sebagainya. Jadi terkesan lebih clean di sini. Kesannya lebih clean, dan ini menurut IWB suka mengenai sistem hager ini. Jadi jangan sampai Honda menghilangkan ini, harus dipertahankan tetap untuk hagernya. Oke, terus apa meneh, Cak IWB? Terus yang IWB suka lagi adalah satu ya, posisi dari tempat duduknya, Cak. Mungkin kurang leluasa, betul ya. IWB ngerasa kurang leluasa karena kita kurang bisa mundur-mundur akibat Honda memberikan cekungan yang lumayan ekstrim, karena Honda ingin memberikan kenyamanan untuk boncengan belakang. Jadi bonceng belakang ini diberi kenyamanan sehingga diberikan sedikit tonjolan ke atas ya. Tapi dengan model ini memang bikin lebih nyaman, rasanya itu plek di bokong, apalagi di sini slim ya. Jadi kalau kita lihat di sini lebih slim, enak banget di sininya. Kita nggak perlu ngangkang, termasuk boncengernya, Cak. IWB suka sistem atau di mana Honda tetap mempertahankan slim di bagian sini. Dan ini terasa ketika kita bonceng, nggak terlalu ngangkang, Cak. Nggak terlalu ngangkang dan kenyamanan boncengnya tetap terjaga. Itu yang IWB katakan merupakan kelebihan dari Honda PCX 90. Terus apa meneh, Cak IWB? Sama sih penasaran ternyata. Dan satu poin yang membuat IWB impress ya. Impress dan berikan acungan jempol adalah kehalusan engine, di mana getarannya begitu terorganize, begitu di manage, sehingga kita benar-benar
merasakan nyaman pada awal sampai akhir. Jadi dari awal touring sampai akhir tuh IWB ngerasa nyaman. Pertama adalah halusnya getaran di stang. Stangnya halus banget, Cak. Jadi getaran engine tuh benar-benar tidak terasa di stang. Apalagi kalau sudah cruising ya di speed 70 km per jam itu benar-benar terasa ini motor benar-benar halus. Itu yang IWB rasakan. Jadi ketika kita turun dari motor pun kita terasa nggak ada kesemutan sama sekali, dan getarannya pun biasanya kan kalau matic ya ada rasa grek. Itu nggak ada sama sekali di sini. Nggak ada sama sekali. Bahkan ketika CVT bergerak pun nyaris tanpa ada rasa di sini. Kecuali bagian kaki masih terasa dikit, tapi tetap halus. Jadi secara manajemen vibrasi IWB harus acungin jempol, dan ini yang membuat IWB sangat kerasa menggunakan PCX. Jadi artinya apa? Diberikan ribbon suspension yang lebih lembut, ya, diberikan ring yang lebih gede depan. Motor ini melibas jalanan apapun sangat siap dan ready, Cak. Bosone pokoknya enak tenan, ngono ya istilahnya, ya kan? Terus apalagi? Kemudian yang menjadi poin penting yang besok lagi adalah keiritannya Kang Mas, ya. Jadi motor ini cenderung irit. Bisa kita lihat pada saat nanjak ekstrim dan sebagainya, IWB kemarin ya, nanjak ekstrim dengan betot-betot gas itu mendapatkan average consumption di angka 41, sekian hingga 42,9 km per liter. Berarti IWB ini lumayan spesial ya, karena kita yang tahu engine-nya kan lebih besar ya untuk kubikasi dibandingkan dengan sebelumnya, Cak. Tapi jebulin dilalah ya, jebulin dilalah kok ya malah lebih irit ya. Terus lagi yang terakhir ini berapa ya? 8 berapa sih, udah berapaan? Pokoknya IWB sebut aja buat sampein aja lah ya, biar dapatkan gambaran. Kemudian next yang juga outstanding dari motor ini adalah respons daripada engine pada low RPM. Nah, iki, Cak, sing istimewa, Cak. Jadi kalau sampean betot motor ini, Cak, dari posisi stop sama kan rasakan bahwa PCX ini memang responsif banget di bagian bawahnya. Generasi yang terbaru ini lebih powerful. Sehingga gini, Cak, dengan adanya apa ya? Dengan mesinnya powerful ini membuat kita tidak terlalu banyak buka gas. Jadi ketika kita buka gas dikit aja udah lari motornya. Dikit udah lari. Dan sekali lagi dengan sistem ini membuat motor jadi lebih irit. Itu pasti karena kita tidak perlu buka gas dalam untuk mendapatkan torsi yang diinginkan. Dan inilah kelebihan PCX di mata IWB. Jadi menyenangkan, Cak, untuk stop and go. Dan juga yang terakhir adalah kelincahan. Sampai bakal tertipu aja dengan speknya. Kan speknya 132 kg kalau nggak salah, klaim dari pabrikan pada kondisi dry. Artinya kalau diisi dengan banyak macam-macam oli dan sebagainya harusnya lebih daripada itu. Dan ternyata feel ketika di atas motor ini sama nggak akan merasakan bahwa motor ini berat. Sama sekali nggak ada beratnya, Cak. Ketika sama nunggang di atasnya, feel-nya adalah enteng. Zigzag manuver enak banget. Dan sekali lagi lincah. Lek emak-emak jelas sih enak kayak gitu, Cak. Nggak ada masalah. Ya, jadi itulah sekilas celotehan IWB, beberapa kelebihan PCX dibandingkan dengan rival dekatnya NMAX. Jadi semua yang IWB sebutkan di atas adalah sisi lebihnya dibandingkan dengan kompetitor dekatnya. Itu yang IWB rasakan, dan semuanya adalah rasa atau feeling yang IWB dapatkan dari beberapa tes beberapa hari. Jadi insya Allah ini akan mewakili rasa ingin tahu sampean, Cak. Pokoknya ini yang dirasakan IWB ya. Artinya apa? Selama berkendara IWB kerasan banget menggunakan PCX ini. Feel-nya tuh gini loh. Ketika sampai menggunakan motor ini, feel-nya adalah sampai benar-benar menggunakan motor premium gitu aja. Jadi you get what you pay. Sampai dapatkan apa yang sampai bayar gitu aja. Jadi intinya di motor ini adalah satu, vibrasi engine mulus, halus ya, tanpa getaran, nyaris tanpa getaran. Yang kedua adalah akselerasinya spontan. Jadi membuat sampean hanya buka gas dikit sudah lari, otomatis efisiensi BBM pasti tercapai. Kemudian ya itu tadi pernik-pernik yang IWB sudah share ke sampean semuanya. Ya, jadi semoga saja membuat sampean membuat sampean terjawab lah rasa penasarannya. Jadi kayak gitu. Nanti IWB kan coba komparasi dengan yang lama ya, biar sampean dapat gambaran dan lengkapnya seperti apa. Sampean akan bahas bersampean. Jadi, Cak, itulah sekilas informasi atau istilahnya apa ya, testimoni IWB tentang kelebihan si PCX terbaru ini dibandingkan dengan rival mereka NMAX. Jadi monggo sampainya menyimpulkan dan sampai monggo jajal sendiri, karena bagaimanapun, Cak, referensi itu adalah referensi. Artinya sama harus membuktikan sendiri untuk benar-benar memverifikasi apakah betul demikian. Tapi yang pasti semua yang IWB ungkapkan tadi adalah apa yang IWB rasakan.
Jadi bisa saja dengan postur tinggi yang berbeda, kemudian juga dengan bobot yang berbeda, mungkin feel-nya akan berbeda pula. Jadi IWB sih berharap Yamaha tidak akan tinggal diam, jadi ada improvisasi. Karena bagaimanapun memang motor ini berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kita lihat dari sini, tuh kayak gini nih Cah, dari belakang. Tuh, ya. Jadi ngono wae Kang Mas ya. Sekelas informasi sampean semuanya mengenai kelebihan daripada PJEK dibandingkan dengan rivalnya. Ya, kita akan bahas nanti mengenai apa kelemahan motor ini, termasuk kelemahan dari NMAX di mata IWB. Oke, jadi ngono wae Kang Mas ya. Jangan lupa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa sampean sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Masya Allah belibet ngomongnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yusgandos.